Nah, seperti ini informasinya penyerangan di sosial media kantornya yang mana ini dilakukan berkali-kali dalam satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Setiap hari kita makin kuat mental, makin nambah wawasan. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang gara-gara pinjol ini banyak karyawan yang sudah dirumahkan alias di PHK. Nah, bagaimana cara terornya dan bagaimana cara menghadapinya kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, update lagi ya dari seorang pelamar di wilayah daerah Jakarta yang mana dia melamar di counter HP dan pada saat itu dia menyerahkan datanya berupa KTP. Selang beberapa hari dari menyerahkan KTP, ternyata dia mendapati tagihan sebesar 1,1 miliar atas pinjol yang tidak pernah dia lakukan. Nah, jadi ada seorang teman yang mewakili teman-teman yang lainnya ternyata menjadi korban, yaitu data pribadi 27 pelamar kerja di sebuah toko HP di pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur disalahgunakan untuk pinjaman online tanpa izin. Korban menyerahkan KTP dan ponsel kepada karyawan toko berinisial R yang kemudian menggunakan data mereka untuk mengajukan pinjaman. Para korban baru mengetahui ini setelah menerima pemberitahuan tagihan dari berbagai aplikasi pinjol dengan total 1,1 miliar dan kasus ini sudah masuk ke Polres Metro Jakarta. Nah, banyak sekali yang komen seperti ini, makanya lamar kerja nggak usah lah foto-foto sama KTP. Pekerjaan itu yang dilihat pengalaman kerja dan kemampuan dia bisa bekerja apa enggak dan mau kerja apa enggak. Sekarang kalau udah gitu siapa yang mau repot? Dan juga ada yang komentar aneh bener ya, masa pinjolnya juga ACC, kan orang lamar kerja tuh pakai fotokopi KTP doang, terus scan muka dan lain-lainnya gimana? Masa bisa cair? Nah itu dia teman-teman ya, pelajaran penting lagi buat kalian semuanya. Pada saat melamar pekerjaan jangan pernah memberikan data pribadi kita, apapun itu alasannya. Apalagi kalian kalau sudah disuruh berfoto, scan wajah ataupun apapun alasannya ya. Dan juga banyak yang bertanya, kenapa dari KTP saja bisa cair pinjol, padahal jelas-jelas saya yang pakai scan wajah itu susah sekali untuk mencairkan pinjol. Nah, pernah saya angkat di vlog saya, ada salah satu pinjol bernama Indodana. Dahulunya ada seorang yang menggunakan datanya, ternyata orang tersebut itu menggunakan aplikasi AI untuk foto wajah ataupun scan wajahnya, dan ini berhasil. Pada saat dia komplain ke kantor Indodana, Indodana tidak menerima karena sistem dari pinjolnya membaca bahwa itu benar adalah wajah si pemilik nama tersebut. Nah, ini banyak sekali kontroversinya dan dia diminta untuk tetap membayar. Dia coba untuk lapor polisi, ternyata tidak ada tanggapan. Dan terakhir ujung-ujungnya dia minta keringanan dari pinjolnya. Jadi ingat sekali buat teman-teman semuanya, baik kepada keluarga, kepada teman atau melakukan pekerjaan, jangan pernah serta-merta memberikan data kalian dengan mudah. KTP ataupun KK kalian tetap dijaga baik-baik karena sekarang aplikasi makin banyak dan makin pintar-pintar semuanya. Jadi hati-hati ya. Dan update lagi buat teman-teman semuanya yang selalu dapat scam ya di SMS, bukan di WA ya, di SMS, penawaran pinjol, penarikan limit, penyawaran judul segala macamnya. Ternyata ada seorang teman kita yang membagikan bagaimana cara menghentikan scam seperti ini. Nah, sering kayaknya kalian dapat SMS yang bunyinya seperti ini, penawaran yang bermanfaat lah, terus dari ada kami dan segala macamnya. Terus lagi untuk ngecek limit baru dari kredit pintar. Nah, banyak sekali yang membagikan cara untuk menstop layanan seperti ini, yaitu kalian bisa dengan kirim SMS ke 8.000 dengan format stop terus nama pengirimnya. Nah, seperti ini contoh teman-teman ya, dikirim ke 8.000. Ini kalau yang memang pengirim spam itu ada 8.000. Kalau seandainya nomornya lain, kirim lagi ke nomor pengirim awalnya. Contohnya seperti ini, stop Indodana, terima kasih, dalam waktu 3x24 jam akan diproses. Dan banyak sekali seperti yang saya sebutkan di awal. Dan ternyata ini SMS-nya berbayar ya. Satu kali kita minta stop kata-kata Indodana ini akan berkurang 2.500 untuk biaya operasionalnya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi kalau kalian mendapatkan SMS ya, bukan WA, SMS yang untuk penarikan ini baca sampai akhir. Biasanya di akhir dari kalimat itu akan ada bunyinya
stop, ketik ini terus kirim ke sini, dan itu berbayar ya, senilai 2.500. Jadi kalau kalian tidak mau di scam-scam seperti itu, ayo lakukan seperti yang sudah banyak sekali orang lakukan dan mereka berhasil. Dan saya harap kalian jangan pernah tergiur dengan tawaran limit apapun, karena semua itu menjebak gitu ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Jadi kita ke pokok permasalahan. Jadi ada seorang teman yang melaporkan hal ini kepada OJK. Dia melaporkan hal ini membuat surat terbuka di media sosialnya, yang mana mengatakan ada seorang temannya baru aja galbay 1 minggu di aplikasi, ternyata sudah diserang di sosmed dari perusahaannya, dan ujung-ujungnya dia mengalami pemecatan. Nah, kita baca surat terbukanya ya. Dear OJK, hari ini saya sedih sekali melihat cerita seorang teman yang kehilangan pekerjaannya hanya karena telat membayar pinjaman beberapa hari saja, bahkan belum 1 minggu. Dia sampai harus kehilangan pekerjaannya karena sang DC meneror akun sosmed kantornya. Aplikasi pinjaman online legal yang terdaftar di OJK, emang gini ya cara penagihannya? Apakah tidak ada perlindungan untuk nasabah seperti kami? Jika bukan OJK, lalu kami harus percaya kepada siapa lagi? Nah, seperti ini informasinya penyerangan di sosial media kantornya, yang mana ini dilakukan berkali-kali dalam 1 hari, sehingga mungkin membuat kantornya itu merasa resah, apalagi termasuk HRD-nya. Dan yang banyak sekali komen-komen yang menyesalkan, kenapa HRD-nya langsung memecat, tidak mempertanyakan dulu apa kendalanya, dan tidak memberikan solusi atas masalah yang dihadapi. Nah, ada yang berkomentar seperti ini, yang kayak gini ada juga kredit pintar, parah banget, pernah sampai bilang gini pas saya bilang ibu saya baru meninggal, bagus dong mayatnya bisa langsung dijual ke mahasiswa kedokteran. Gila, demi Allah parah banget, langsung gua sumpahin dia mati kelindas troton. Terus saya laporan OJK melalui email sama WhatsApp, habis itu alhamdulillah adem, padahal telat cuma 5 hari karena nunggu gajian baru dibayar. Utang juga nggak seberapa, cuma 700.000 cicilan 2 kali. Nah, ada yang bilang ini dari kredit pintar, ada juga yang bilang ini dari ada kami. Terus lagi ada komentar seperti ini, harusnya HRD-nya nggak bisa pecat orang sembarangan, namanya orang kan pasti punya masalah hutang masing-masing. Kalau dipecat hanya gara-gara masalah ini cukup nggak adil ya, gimana dia nanti bayar hutangnya kalau dia nggak ada pekerjaan? Benar sekali, yang namanya pemecatan seseorang itu biasa diawali dengan SP1, kemudian dikasih solusi, SP2 dan SP3 baru pemecatan. Kalau langsung dipecat seperti ini biasanya itu fatal, kemungkinan besar itu kayak mencuri atau membuat orang terluka hingga meninggal. Kalau udah seperti ini biasanya sih kita bisa melapor kepada forum PSI yang biasanya ada di kantor-kantor kalian, kalau emang itu terbentuk di kantor kalian ya. Dan ada lagi yang komentar seperti ini, pokoknya teman-teman jangan sampai galau bentuk lubang lagi, itu malah bikin kalian makin terjebak lebih dalam lagi, dan resikonya mungkin bisa lebih parah ya dari sekedar makian DC. Ya udah, kalau nggak bisa bayar udah biarin, biar aja dia nerol, bilang sama teman, kerabat, konder, apalah semua kalau lagi ada problem sama pinjol. Udah kuatin mental, nanti kan mereka reda sendiri kak. Fokus jalani hidup, perbaiki ekonomi dulu ya guys. Nah, ini benar sekali, ini yang selalu sampaikan kepada kalian. Kalau masih awal galbay itu terornya luar biasa. Yang awal kalian lakukan itulah jangan gegabah, tenangkan diri, kemudian informasi kepada semua teman-teman kalau saya lagi kena pinjol. Kalau seandainya teman-teman kalian diteror sama pinjol, kalau tidak santai saja, karena saya yakin hampir 80% orang di Indonesia ini menggunakan pinjol. Jadi ingat sekali teman-teman semuanya, kalau kalian sudah mendapatkan sebar data, anggap saja lunas. Kalian sudah digini gitu kan, anggap saja lunas. Nah, biasanya pinjol-pinjol yang sering sekali seperti ini yang selalu masuk dalam konteks saya, yang pertama itu adalah kredit pintar, kemudian Singa ID, lanjut lagi Pinjam Yuk, dan yang terakhir itu adalah Ada Kami. Nah, itu beberapa pinjol-pinjol yang emang ganas sampai ke sosmed perusahaan, dan yang membuat kita tidak bisa menghentikan, yang mereka kadang-kadang bisa mengetek kita. Makanya itu selalu saya sampaikan kepada kalian, kalau kalian punya galbay, terus kalian punya sosmed yang masih aktif, tolong ganti nama sosmed kalian, ganti foto profil kalian, dan hilangkan tagnya. Selalu saya sampaikan kepada kalian, fungsinya apa? Untuk menjaga seperti ini. Ketika kalian sudah memutuskan galbay, langsung siap-siap ya, sosmed terutama, kemudian lagi ganti profilnya, kemudian lagi hapus segala riwayat telepon kalian. Ya, kalau memang kalian masih punya aplikasinya, coba di dalam aplikasi settingannya itu dimatikan semua perizinannya. Kalau memang tidak tahu kapan mau bayar, coba aja dulu di uninstall untuk mencegah mereka lebih jauh lagi. Gitu teman-teman ya. Dan selalu saya sampaikan juga kepada kalian, saya yakin dimanapun kalian berada pasti kalian yang galbay ini punya pekerjaan. Kalaulah
dari pekerjaan kalian itu hanya bisa untuk membayar satu atau dua aplikasi, utamakanlah dulu yang mengganggu pekerjaan kalian. Yang kedua, baru utamakanlah yang masuk ke dalam Slik OJK, karena ke depan mungkin kalian membutuhkan nama kalian. Itu saja. Yang masih aman, masih nero kalian, masih nero teman kalian, masih keluarga kalian, abaikan aja dulu. Ya, tapi kalau sudah mulai masuk ke perusahaan, di sinilah tempat kita cari bekerja, mulailah coba untuk mencicil. Kalaupun perusahaan kalian bisa membantu kalian ya, bisa membantu kalian, misalnya mendukung kalian untuk galbe dulu, kalian coba untuk kumpulkan uang, terus langsung satu kali shoot, langsung minta bayar pokoknya saja. Dan itu banyak yang berhasil. Ya, banyak sekali jalan-jalan kemudahan kalau kita mau berusaha. Yang penting, jangan pernah gaya lubang tutup lubang seperti yang disebutkan teman kita di depan tadi. Yang penting kalian juga jangan pernah berusaha untuk buru-buru membersihkan nama kalian, karena semakin kalian berusaha untuk membersihkan nama kalian, semakin kalian akan terpuruk. Dan kalian yang masih galbe karena ketakutan, coba untuk bertenang diri dan berdamai dengan keadaan. Pelan-pelan kalian akan terbiasa dan kalian bisa hidup normal lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian. Dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.